Banyak yang sudah ngaji sunnah, sudah berubah penampilannya, semangat memperbaiki akidah dan ibadah, namun akhlaknya kurang. Terutama pada orang awam, kaku dalam bersikap, mudah memvonis, kasar lisannya, pelit senyumnya, seolah-olah giginya aurat. Ngeri bener nih bahasanya nih. Sikap seperti ini membuat orang benci sunnah dan lari dari sunnah. Bukankah sunnah itu juga mencakup akhlak, bukan hanya akidah dan ibadah? Ini kayaknya yang nanya kebetulan ketemunya sama yang kayak ginian. Kalau yang tadi ketemunya sama akhlak yang ikhwan yang bagus. Yang nanya ini ketemunya sama yang kayak ginian. Ini Masya Allah. Iya. Memang Pak, ya, tidak dipungkiri memang ada sebagian orang punya akhlak seperti itu. Dari teman-teman yang sudah ngaji, memang betul tidak dipungkiri. Karena sudah kita sebutkan tadi hadisnya, Allah membagi-bagikan akhlak seperti membagi-bagikan apa? Rezeki. Walaupun tetap kita terus mengingatkan, ingatkan lagi. Supaya teman-teman yang udah ngaji ini sama orang awam, cobalah lebih lembut sebagaimana dahulu Rasulullah SAW lembut kepada orang awam, orang yang bodoh. Coba kita ikutilah akhlaknya Rasul. Jangan hanya kita ikuti akidahnya Rasul saja. Jangan hanya kita ikuti ibadah Rasul saja. Jangan hanya kita ikuti muamalah Rasul saja, tapi ikuti juga akhlak Rasul gitu loh terhadap orang bodoh dan awam. Betapa butuhnya Pak orang awam tuh kepada mudaroh. Tahu mudaroh? Mudaroh itu sikap lembut, baik kepada mereka, supaya mereka mau tertarik kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat butuh kita ini Pak. Supaya apa? Supaya sunnah ini terlihat indah loh Pak, indah. Karena kita sendiri sudah tahu kan Pak, di negeri kita ini yang namanya sunnah itu berusaha diposisikan teroris dengan berbagai macam cara. Bagaimana caranya supaya orang berjenggot di atas mata kaki, ya jidatnya hitam, teroris itu. Maka jangan sampai kemudian dibenarkan oleh perbuatan kita gitu loh. Yang nggak mau senyum, nggak Masya Allah, ya arogan. Jangan sampai. Setiap kita berusaha untuk introspeksi diri kita. Terkadang maaf, ya mohon maaf, ketika kita duduk di majlis taklim, kemudian ustadz menasihati, pikiran kita bukan ke kita, ke orang. Wah, nasihat ustadz ini pas buat dia nih. Pas nih buat dia. Ini kesalahan besar loh Pak. Ya. Jangan mikirin ke orang, ke diri kita lah. Nasihat ustadz nih ada nggak pada saya ya? Kurang ngajar nih. Ustadz nyinggung saya. Ustadz. Ada orang kayak gitu-gitu. Ya, ketika ustadz padahal nggak ada niat nyinggung, hanya sebatas mengingatkan. Pas dia mikir, kok ustadz nyinggung saya? Ustadz nyinggung saya nih. Marah. Ini namanya sombong bukan Pak? Sombong, menolak ya kalau kita ada sifat itu pada diri kita, akui saja. Alhamdulillah diingatin. Ya, coba kalau tidak diingatkan, siapa yang akan mengingatkan antum? Kalau ustadz tidak bermanfaat peringatannya buat antum, orang lain lebih tidak bermanfaat lagi mungkin Pak. Maka dari itu ya akhi, ya setiap kita ketika kita mendengar ceramah ustadz atau siapapun, segera yang kita pikirkan diri kita sendiri. Ada nggak pada diri saya? Kalau ada, segera istighfar. Ya, terima kasih dan doakan dia. Semoga Allah merahmati dia karena dia mengingatkan aib-aib saya. Ya, makanya Ibrahim bin Adham berkata apa? Kata beliau, man ahabba syuhrah, siapa yang masih menyukai kemasyhuran, ketenaran, maka ini orang belum zuhud. Apa kata Imam Adz-Dzahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham ini? Kata beliau, "Amin alamatil mukhlis." Tanda orang yang ikhlas, anau idza iba ala fi'li, bahwa apabila ia diingatkan kesalahannya, lam yusir wa lam yuharid, dia tidak ngeyel dan tidak merasa panas hatinya. Bal yaqul, bahkan ia mendoakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi,
semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Itu berarti tandanya dia orang ikhlas tuh Pak. Iya. Tapi kalau Bapak diingatkan malah ngeyel dan panas hati, atau mungkin Bapak mengakui iya betul itu kesalahan saya, tapi hatinya kesel gua, berarti Bapak tidak ikhlas. Justru ikhlas itu kata beliau ketika kita diingatkan kesalahan kita, kita mengakui lalu mendoakan, terima kasih akhi, jazakallah khair, antum selamatkan saya dari api neraka. Masya Allah. Makanya kata Ibnu Qudamah, salaf terdahulu orang yang paling mereka sukai adalah yang mengingatkan kesalahan mereka. Sementara kita yang paling kita benci adalah yang mengingatkan kesalahan kita. Kata beliau itu karena tanda kelemahan iman kita. Memang betul. Kita ini rata-rata lemah imannya Pak, termasuk saya. Iya. Ketika diingatkan malah marah dan yang lainnya. Allah musta'an wal istiqlan.